Selamat sore Oma. Sebelumnya minta maaf sudah mengganggu waktu Oma sebentar Oma. Nah, jadi baik Oma, sebelum kita masuk ke materi pembimbingan kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Oma. Jadi perkenalkan, nama saya Maria Angelina Damiana. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, tepatnya di jurusan Kesehatan Gigi Oma. Jadi tujuan saya datang ketemu Oma di sore hari ini yaitu ingin memberikan ilmu, ingin membagi informasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini lebih tepatnya dengan saya membawa tema berjudul hubungan penyakit sistemik dengan kesehatan rongga mulut lansia. Nah, jadi di sini saya ada membawakan 4 materi. Nah, Oma bisa lihat di sini. Jadi Oma, yang pertama itu ada pengertian kesehatan rongga mulut, dan yang kedua akibat tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan yang ketiga hubungan kesehatan rongga mulut dengan penyakit sistemik, dan yang keempat cara kita memelihara kesehatan gigi dan mulut lansia. Nah, jadi yang pertama pengertian kesehatan rongga mulut. Nah, pengertian kesehatan rongga mulut itu sendiri merupakan tindakan perawatan yang diperlukan untuk menjaga mulut dalam kondisi yang bersih, untuk menjaga mulut dalam kondisi yang baik, nyaman, dan tentunya bebas dari bakteri sehingga terhindar dari infeksi. Nah, Oma, jadi di sini pentingnya kita untuk menjaga kesehatan rongga mulut kita agar kita selalu, rongga mulut kita selalu ada dalam kondisi yang bersih, yang baik, yang nyaman, bebas dari bakteri, dan tentunya terhindar dari infeksi. Nah, infeksi di sini yang dimaksud seperti kita terserang infeksi gusi. Nah, yang kedua, apa akibat tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Apa akibatnya jika kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama lubang gigi, bau mulut, peradangan gusi, mulut kering, dan sariawan. Lubang gigi atau yang disebut dalam bahasa medisnya Oma, dalam bahasa rumah sakitnya, itu disebut dengan karies gigi Oma. Nah, yang berikut bau mulut. Bau mulut atau biasa disebut dengan halitosis Oma. Nah, bau mulut ini biasanya tercium pada saat Oma atau sesama kita berbicara dengan lawan bicara kita Oma. Terus nanti ada tercium bau yang tidak enak, yang tidak sedap keluar dari mulut lawan bicara kita. Nah, itu yang disebut dengan bau mulut atau halitosis. Nah, yang berikut peradangan gusi. Nah, peradangan gusi ini bisa dikatakan gusi merah, gusi bengkak, gusi berdarah pada saat kita menyikat gigi. Bisa jadi kita menyikat giginya terlalu keras sehingga membuat gusi kita berdarah dan meradang. Yang berikut mulut kering atau biasa disebut dengan serostomia Oma. Mulut kering juga salah satu pemicu terjadinya bau mulut Oma. Yang berikut lagi sariawan atau yang disebut dengan stomatitis kalau bahasa medisnya. Yang kedua, kerusakan jaringan periodontal. Nah, kerusakan jaringan periodontal di sini yang dimaksud itu kerusakan pada gusi kita Oma, ketika jaringan penyangga gigi kita rusak. Yang ketiga, kurang rasa percaya diri. Nah, kalau kita sudah kayak bau mulut atau tidak ada sariawan atau lubang gigi, apalagi lubangnya di depan Oma. Nah, otomatis kita kalau berbicara dengan lawan bicara kita, pasti kita kurang rasa percaya diri Oma. Kita tidak pede karena sudah ada lubang gigi di depan kita punya gigi Oma. Yang keempat, dapat memicu terjadinya penyakit sistemik yang dapat merusak metabolisme tubuh. Nah, penyakit sistemik di sini biasa jantung, stroke, diabetes atau penyakit gula Oma. Ya, Oma, jadi kita masuk lalu ke materi yang berikut. Materi yang berikut hubungan kesehatan rongga mulut dengan penyakit sistemik Oma. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama jantung. Nah, jantung ini juga ada hubungannya dengan rongga mulut kita Oma. Yang kedua stroke. Stroke juga begitu Oma, hubungannya ada dengan rongga mulut kita. Nah, yang ketiga diabetes mellitus atau penyakit gula.
Nah, diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit atau gangguan yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah kita, atau gula darah melebihi batas normal. Diabetes ini ada dua macam. Nah, ada tipe 1 dan juga ada tipe 2. Nah, tipe 1 ini biasanya muncul karena dari keturunan. Jadi bisa ditemukan pada anak bayi. Sedangkan tipe 2 itu karena muncul, karena ada itu pola hidup kita yang buruk. Kita kurang menjaga pola hidup kita, gitu. Nah, kondisi mulut yang buruk ini biasanya memicu terjadinya diabetes tipe 2, di mana diabetes tipe 2 itu muncul karena pola hidup kita yang buruk. Ini ada karena faktor usia. Yang ketiga itu penyakit kolesterol, Oma. Nah, ini ada karena faktor usia. Oma biasa kena kolesterol kosong? Biasa. Ya, itu karena mungkin sudah faktor usia, Oma. Ya, itu karena mungkin faktor usia, akhirnya kita kena kolesterol. Kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Melebihi batas normalnya, Oma. Nah, ini ada karena faktor usia, dan hal yang harus diperhatikan oleh penderita kolesterol yaitu harus hindari makanan yang berlemak, daging yang berlebihan. Itu untuk mencegah terjadinya kolesterol. Nah, yang terakhir yaitu cara kita memelihara kesehatan gigi dan mulut lansia, Oma. Nah, di sini ada 7. Yang pertama, tentunya kita harus rutin menjaga kesehatan gigi dan mulut, seperti menyikat gigi 2 kali sehari. Oma, kalau menyikat gigi 1 kali itu berapa kali? 1 hari berapa kali, Oma? 2 kali. Kira-kira kapan saja, Oma? Pas mau mandi kalau habis sarapan sikat gigi. So malam juga harus makan sikat gigi. Nah, itu salah satu cara kita memelihara kesehatan gigi dan mulut kita. Nah, yang kedua, rutin mengontrol kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Untuk orang dewasa, bisa juga untuk oma mereka pergi mengontrol rutin kesehatan gigi ke dokter gigi. Dan untuk anak-anak itu 3 bulan sekali, Oma. Oma kira-kira biasa pergi kontrol kesehatan gigi ke sonde di rumah sakit, Oma? Karena Sulah mama sonde gigi. Jadi kalau misalkan ada waktu begitu, Oma boleh pergi mengontrolkan kesehatan gigi ke rumah sakit terdekat. Nah, yang ketiga, hindari makanan manis dan lengket seperti permen, coklat, makanan-makanan manis. Oma biasa makan makanan manis kosong. Maksudnya bisa makan tapi kadang-kadang. beda. Tiap hari makan biskuit yang tawar. Bisa toh? Bisa, Oma. Intinya habis makan tuh kalau misalkan kayak lupa menyikat gigi bisa juga berkumur, Om, ya. Supaya makanan yang kita makan yang sisa di sela-sela itu bisa bantu dengan berkumur, Om. Yang berikut lagi, rutin mengkonsumsi makanan berserat dan berair. Nah, di sini contohnya sayur kol, bayam, buah-buah seperti pepaya, nanas, semangka. Oma biasa konsumsi itu kosongnya. Kadang-kadang itu juga bisa membantu membersihkan sela-sela gigi kita, Oma. Kalau ada sisa makanan di sela gigi kita, bisa kita konsumsi buah-buah yang berserat, bisa membantu membersihkan sela-sela makanan yang tersisa. Nah, yang berikut, gunakan gigi palsu. Oma ada pasang gigi palsu sonde? Sonde, Oma? Ada. Oke. Ini satu ini apa? Ini sulama walaupun tahun buku ardo meski jadi sudah apa tuh lubang tuh jadi itu dicapit sampai kan Pasang. pasang gigi pasang sampai bilang suka stay di sini saja pizza. Jadi manfaat gigi palsu itu juga kayak bisa, maksudnya kalau misalkan gigi kayak gigi kayak patah di depan, Oma, atau tidak diompong di depan begitu, kita bisa pasang, terus kita bisa lebih percaya diri lagi, Oma. Habis itu kalau misalkan gigi belakang itu bisa membantu kita untuk mengunyah makanan, Oma. Nah, yang kelima, hindari penggunaan tusuk gigi. Nah, hindari penggunaan tusuk gigi dan dianjurkan untuk menggunakan benang gigi atau dental floss, Oma.
kita harus menghindari tusuk gigi. Karena apa, Oma? Karena kalau misalkan kita menggunakan tusuk gigi, itu bisa melukai gusi kita, Oma. Tusuk gigi kan yang pasti tajam kan, Oma. Nah, itu kalau misalkan kita tusuk-tusuk terus, bisa buat gusi kita turun, bisa buat gusi kita darah, Oma. Jadi dianjurkan untuk menggunakan benang gigi atau dental floss. Itu tidak sama macam kayak benang jahit baju, Oma. Ini itu dirancang khusus untuk gigi, Oma, agar tidak melukai gusi kita. Kita pernah ada. So habis juga sonde ini. Sonde beli. Tapi itu kan bawa dari Australia, bukan beli di sini. Iya, Oma. Kalau pakai itu bagus, Oma. Gusi kita nanti tidak berdarah, tidak luka. Iya, itu dinamakan benang gigi atau bahasa medisnya dental floss, Oma. Nah, yang keenam, atur pola hidup sehat dan bersih, kayak rajin berolahraga. Oma biasa rajin olahraga kok, Sonde. Harus biasakan olahraga, Oma, biar dia sehat terus, biar fresh. Pagi jalan. Iya kan, jalan-jalan santai, Oma. Nah, yang ketujuh, rutin menggunakan benang gigi yang seperti sudah saya kasih tahu tadi, Oma, benang gigi atau dental floss supaya gusi kita tidak luka, tidak berdarah. Karena kalau kita gunakan tusuk gigi itu bisa buat gusi kita berdarah, terus itu sakit karena kan dia tajam, Oma. Itu pentingnya kita harus menggunakan benang gigi. Oke. Jadi mungkin hanya ini saja, Oma, yang bisa saya bagi ke Oma, yang bisa saya berikan ke Oma. Kalau misalkan Oma belum paham atau belum mengerti, Oma bisa tanya sedikit. Udah ada itu baru-baru kita ini di dokter 101 itu kenal. Nah, jadi Oma, kalau gula darah 101 itu masih normal, Oma. Jadi itu tuh dia netral saja, antara kayak netral saja, Oma. Jadi itu untuk kayak dia jaga dia tetap normal, Oma. Maksudnya kurangi makanan yang mengandung gula tinggi begitu supaya gula darah Oma tetap normal, tetap netral. Saya minum susu yang tidak ada gula. Susu gula darah. Boleh juga, Oma, kalau misalkan susu memang gula darah kita tetap normal, Oma bisa minum susu yang sudah dianjurkan dokter, Oma. Iya. Jadi Oma, bagaimana dengan jawaban tadi, apakah sudah pas, Oma? Oma, jadi saya rasa begini saja, Oma. Sekian materi ilmu yang bisa saya berikan ke Oma hari ini. Semoga materi ilmu yang berikan ke Oma sore ini bisa bermanfaat untuk Oma dan juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar Oma. Dan semoga apa yang saya berikan materi hari ini Oma bisa menerapkan di kehidupan Oma sehari-hari, Oma. Semoga bermanfaat dan cepat sembuh, Oma. Amin. Terima kasih, Oma. Oma, sekarang saya minta waktu Oma sebentar. Oma sama mau tanya, kalau misalkan Oma sikat gigi setiap hari itu biasanya gerakannya kayak bagaimana? Oma bisa contohkan di sini. Kira-kira bagaimana Oma punya gerakan kalau sikat gigi? Itu untuk yang depan kok. Iya. Coba kalau yang samping kiri kanan. Terus yang ini sama. Sekarang yang di bagian dalam, bagian pengunyahan, Oma. Oh, di dalam sebetulnya. Mana Oma kira-kira di dalam? Karena kalau ini gitu boleh. Betul. Kalau ini atas juga gitu, kok? Iya, sama. Begitu, sama. Kalau yang terakhir Oma sikat lidah sonde. Iya. Biasa sikat lidah kok sonde. Sikat ini pakai sikat dulu. Sikat lidah. Iya. Biasa sikat lidah. Iya. Oke, Oma, jadi apa yang Oma peragakan tadi itu sudah betul. Saya di sini hanya sekedar melengkapi saja supaya lebih betul lagi, Oma. Nah, di sini jadi untuk yang di gigi depan tuh bisa memutar, Oma, memutar seperti ini. Untuk gigi depan. Setelah itu gigi samping kiri dan kanan Oma bisa juga memutar begini sama seperti gigi depan. Nah, setelah di sebelah Oma itu untuk bagian dalamnya pengunyahan. Ini untuk bagian pengunyahan maju mundur seperti ini, Oma. Gerakan maju mundur. Rahang atas dan rahang bawah sama, Oma, gerakan maju mundur. Nah, itu untuk gigi depan bagian dalam itu, Oma, kita bisa
sikat menarik keluar supaya sisa makanan yang ada di sela-sela gigi bisa terangkat Oma, seperti ini. Iya. Rahang atas juga begitu Oma, tarik keluar seperti ini. Setelah itu untuk bagian dalam yang di pengunyahan Oma dekat lidah itu kita sikatnya keluar begini. Itu juga sama Oma supaya sela-sela sisa makanan yang tersisa di sela-sela gigi bisa terangkat Oma. Seperti ini. Sikatnya jangan terlalu kuat Oma, nanti kayak gusi berdarah begitu Oma. Rahang atas juga seperti itu Oma, dilakukan gerakan yang sama seperti rahang bawah. Sudah, setelah itu yang terakhir sikat lidah, julur lidah, kemudian kita sikat Oma. Nah, pentingnya kita untuk menyikat lidah karena di lidah itu juga pasti banyak bakteri yang menempel Oma. Jadi kita harus langkah terakhir menyikat lidah. Langkah terakhir menyikat gigi itu kita harus menyikat lidah agar bakteri yang tertempel di lidah itu bisa terangkat Oma. Oke Oma, sekian saja untuk sore hari ini. Semoga apa yang saya berikan dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat untuk Oma. Dan semoga Oma bisa terapkan di kehidupan Oma sehari-hari. Terima kasih Oma. Terima kasih.